Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita memasuki pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan subpelajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ananda memperhatikan pembelajaran nanti, Ananda mampu memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk serta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekitar Ananda. Baiklah, sekarang perhatikanlah penjelasan mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian iman. Iman artinya mempercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Iman harus ditanamkan di dalam hati semenjak kecil. Keimanan merupakan syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan, maka ibadah kita tidak ada pahalanya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang marilah kita mengenal Allah Subhanahu. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan atau termasuk rukun iman yang pertama. Ananda yang Ibu sayangi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Ananda perhatikan alam semesta ini, alam jagat raya ini beserta isinya. Perhatikan langit, ada matahari di siang hari, ada bulan, ada bintang di malam hari, dan lain sebagainya. Perhatikan pula yang ada di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan Allah tersebut disebut dengan makhluk. Sekarang mari kita perhatikan perbedaan atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dua macam. Yang pertama, makhluk nyata. Yang kedua, makhluk gaib. Sekarang perhatikanlah yang mana yang disebut dengan makhluk nyata. Makhluk nyata yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera manusia. Contoh makhluk nyata seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh makhluk nyata yang hidup. Sekarang contoh makhluk nyata yang mati atau benda mati seperti air, gunung, bebatuan, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian contoh makhluk nyata yang tidak bisa dilihat oleh manusia namun dapat dirasakan yaitu angin atau udara.
Apa pula itu makhluk gaib? Makhluk gaib yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Contohnya malaikat, jin, dan setan. Kita harus percaya bahwa Allah menciptakan segala makhluk tersebut. Allah Maha Kuasa. Adanya alam semesta beserta isinya dan bumi yang kita huni ini merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab umat Islam. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Adapun kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu masalah keimanan, hukum, syariat, kemudian tarikh atau kisah-kisah Nabi terdahulu, juga mengenai ilmu pengetahuan seperti penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia, kemudian mengenai janji dan ancaman atau perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 102 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bergantung, memohon ampunan dan bertawakal. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah lah yang memelihara segala ciptaannya yang berupa alam semesta beserta isinya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.